Alhamdulillah enten jeneng namine Cak Markeso. Nek ngajine seneng mboten kro. Lah kecocok kok kali madu wongso. Ngajine cocok mboten kro. Sebab pas enak ngoten niku Ustaz. Alhamdulillah. Pun jelas niki, ngaji enak, gamblang, seneng, gampang. Ya sahabat Fajar, barokah, manfaat. Moro-moro sesi yang kelima Yang terakhir. Nah, ada kesempatan bertanya Mas Ustaz? Monggo silahkan. Monggo silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Yuli dari Masjid Al-Hikmah, Simpang Darmo Permai Selatan. Bisa ditambah volume suaranya, Bunda? Saya mau tanya Pak Ustadz. Iya, Ibu, saya perbolehkan. Apakah orang yang di PHK itu termasuk kiamat kecil? Di PHK? Iya. Di PHK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener Ustaz. Pertanyaan yang jeli. Iya. Biasanya orang itu kalau mengalami kejadian yang mengejutkan itu dia bilang kiamat bisa. Jadi seakan-akan kiamat itu menjadi sebuah ilustrasi musibah besar, tidak. PHK itu kan bagian dari ujian Allah. Bahkan saya mengatakan orang di PHK kan stres. Ya. Tenang Mbak, tenang Bu, belum kiamat kok. Oh betul. Tenang, masih banyak harapan, masih banyak harapan. Orang kalau di PHK hadirkan hati seyakin-yakinnya bahwa Allah akan memilihkan pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan yang lama. Satu. Yang kedua, Allah akan memilihkan keadaan supaya kita lebih dekat kepada Allah. Kadang-kadang saat derenge di PHK nih lho Bu, gak tahu sholat nang masjid, gak tahu melok pengajian. Nggih. Dadak mari di PHK, sholatil luar biasa. Wiritane niku sampai dingkluk napa sing diwaca? Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Njaluk dana. Mboten nggih serius niku Ustaz. Nggih. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Jadi ayo kita ambil hikmah dari sebuah kejadian. Belum kiamat Bu. Tanda-tanda sudah ada tapi belum kiamat. Kalau ada kata-kata belum kiamat itu artinya harapan kebaikan hidup ini masih Allah berikan kepada kita. Masih ada. Tidak ada satupun hidup itu yang tambah harapan Allah. Orang bangkrut itu masih ada kesempatan untuk bangkit kembali. Orang yang sakit parah sekalipun ada kesempatan untuk sembuh. Orang mohon maaf Bu, diuji oleh Allah rumah tangganya berantakan macam-macam, itu pun masih bisa bangkit. Orang beriman tidak mengenal putus asa. Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu termasuk golongan orang-orang yang kafir. Bangkitlah, bangkitlah, semangat, semangat, semangat. Selama masih ada nyawa, selama kita masih punya kekuatan, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan digerakkan, kaki digerakkan, insya Allah masih ada harapan Bu. Pasti, pasti. Bahkan para bijak bestari, para motivator mengatakan, dan ini terbukti Bunda, kadang-kadang Allah ini mau menempatkan pada posisi yang lebih terhormat, pada posisi yang lebih punya penghasilan yang lebih tinggi, itu dengan cara PHK. Andai seperti Ustaz katanya, asal PHK itu dihadapi dengan gembira, maka akan memperoleh kegembiraan. Tetapi ketika PHK dihadapi dengan kesedihan, maka dia akan memperoleh kesedihan. Jadi banyak orang yang sehat gara-gara dia pernah sakit. Selama hidup dia tidak pernah memperhatikan kesehatannya. Banyak orang yang hidup sehat gara-gara dia pernah sakit dulu. Banyak orang sukses dia bangkrut dulu. Itu cara Allah menyayangi hambanya. Itu cara Allah menyayangi hambanya. Mau disehatkan tapi diuji sakit dulu agar dia waspada. Kalau tidak sakit dia tidak waspada. Kemudian ada orang bangkrut kemudian sukses. Kenapa? Dari bangkrut itu dia juga waspada. Ini temanya adalah waspada. Waspada terhadap apapun yang terjadi,
termasuk waspada terhadap tanda-tanda kiamat kecil tadi itu, Bunda. Yang penting bagi orang yang beriman adalah hidup waspada. Ingat, di dalam sakit itu ada hikmahnya. Di dalam PHK itu ada hikmahnya. Di dalam jatuh itu ada hikmahnya. Kalau orang beriman, dia bukan melihat jatuhnya, dia bukan melihat PHK-nya, dia bukan melihat sakitnya, tapi dia melihat apa maksud Allah di balik PHK, di balik sakit. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi, sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Itulah Allah. Kadang-kadang yang tidak kita sadari, ya, bahkan diulang 2 kali oleh 3 kali. 3 kali. Saya satunya itu saya ja'alullahu ba'da usrin yusra di surat yang lain. Ya Allah, di surat yang lain. Betul. 3 kali. Di tengah-tengah kesulitan pasti ada kemudahan. Ini saya cerita sedikit sebelum berdoa, Bunda, supaya yang lain yang kena PHK, yang saat itu terpuruk bisa bangkit. Saya ini ketika anak pertama lahir dan sudah mulai menginjak agak besar begitu, kos-kosan saya tidak cukup, Bunda. Sementara saya ini kan kerjanya melawak. Lawak itu nggak rame, Bunda. Nggak cukup 1 bulan bayar 25.000 itu nggak cukup. Bener, Bunda. Saya kos 2,5 tahun. Dalam perenungan dan zikir saya, akhirnya apa? Saya mendapatkan satu ide, yaitu memecahkan rekor melawak terlama di Indonesia. Itu tahun 92, Ustaz. Nah, kemudian dari situlah saya tawarkan, akhirnya dari situlah seluruh televisi seluruh Indonesia memberitakan tentang saya yang memecahkan rekor lawak terlama di Indonesia. Bagi 4 jam, saya melawak tiada henti 6 jam, 6 menit, 6 detik sampai kemeng kabeh. Baru kemudian bangkit. Nah, ini salah satu keterpurukan itu adalah bagian dari sukses itu sendiri. Sama niki pelawak dah. Pelawak sama niki. Mulai kok lucu. Monggo kita. Alhamdulillah. Profesi apapun insya Allah barokah semua. Barokah. Sesuai dengan masjidnya dan pengajiannya, hikmah Nurul Hikmah. Insya Allah seluruh pemirsa sahabat Fajar diberikan hikmah dalam hidup ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan pengajian pagi hari ini sebagai penebus dosa dan kesalahan kami, sebagai pembuka pintu berkah dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami, keluarga kami, orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya Allah. Amin. Jadikan kami dan keluarga kami orang-orang yang mempersiapkan diri kami menyambut kiamat kecil. Amin. Dan menyambut kematian. Ya Allah, berkahi hidup kami, berkahi rizki kami, berkahi ilmu kami, berkahi keluarga dan rumah tangga kami. Jadikan kami orang-orang yang selalu istiqomah dalam penghambaan dan ketaatan kepadamu. Tutup usia kami dengan iman Islam, dengan amal soleh dan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, akhirnya saya dan Ustaz Zaki mohon pamit undur diri untuk besok jumpa lagi di acara Sahabat Fajar Barokah Manfaat. Kalau kita lahir nggak punya apa-apa, nggak salah. Tapi kalau kita sampai mati kemudian nggak punya apa-apa, itu kita yang salah. Supaya nggak salah, dekati dengan Allah, dan dekati acara-acara yang bermanfaat. Salah satunya Bios TV Inspirasi Keluarga. Saya mohon pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.